Di dalam akreditasi itu ada tiga bab yang akan dinilai, mulai dari bab satu, bab 2, dan bab 3. Bab satu, bab 2 itu termasuk dalam TKSD, atau Tata Kelola Sumber Daya Manusia. Kemudian bab 3 terkait dengan Tata Kelola Kesehatan Perorangan atau TKPP kalau singkatannya ya. Bab satu, bab 2 nanti bersama saya, kemudian bab 3 nanti bersama dengan Dr. Alfi. Jadi bimbingannya seperti itu. Dan nanti bisa disepakati bersama Dokter Alfi kapan bisa melakukan bimbingan yang di bab 3 itu. Kalau bab satu nanti akan membahas terkait dengan tata kelola klinik. Jadi di mana di dalamnya itu ada 4 yang akan dinilai. Mulai dari visi misi klinik maupun tujuan klinik itu harus paling tidak dipahami oleh seluruh karyawan yang ada di klinik. Misal kalau ditanya apa visi misi dan moto ataupun tujuan dari klinik LBC Surya Sumantri itu harus Bapak Ibu paham semuanya. Jadi nggak hanya Bu Mia yang paham, Bu Novia yang paham, tapi semua karyawan mulai dari pimpinan atas ya, mulai pimpinan cabang sampai security maupun customer service harus tahu semuanya. Paling nggak bukan hafal ya, bukan menghafal ya, memahami isinya ya. Nggak harus plak kata per kata tidak, tetapi memahami isinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan eh, struktur organisasi. Paling tidak paham siapa menjadi apa, dia menjadi apa. Kemudian tugas pokok dan fungsinya. Misal saya tanya ke Bu Novia, tugasnya apa? Berarti Bu Novia paling tidak bisa menjawab ya. Menjawab apa sih tugasnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan SDM ya, di mana di dalamnya ada perhitungan kebutuhan SDM-nya, kemudian yang kedua terkait dengan kepegawaiannya ya, dokumen apa sih yang harus dikumpulkan terkait file kepegawaian, kemudian yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Baru yang bab yang di 1.3 atau yang di ketiganya yaitu adalah manajemen fasilitas kesehatan. Yang dinilai adalah MFK gitu ya, mulai dari nanti dari izin klinik ya, kemudian sarana prasarana, kemudian akses keluar masuk klinik termasuk security-nya nanti ya harus memahami, kemudian termasuk juga dengan pengelolaan limbah B3, sampah domestik, kemudian pemeliharaan alat pemadam api ringannya, kemudian jalur evakuasi, ya itu harus dipahami semuanya, kemudian terkait larangan merokok serta terkait dengan kalibrasi dan pemeliharaan alat sarana prasarana serta lainnya. Itu ya nanti di situ di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Jadi kerjasama dengan siapa saja sih klinik LBC Bandung Suryo Sumantri? Apakah dengan puskesmas ABC, kemudian dengan rumah sakit apa aja itu? Dokumen kontraknya ada nggak? Itu termasuk dokumen kontrak dengan karyawan. Kemudian sudah dilakukan di situ jelas nggak dokumen kerjasamanya tentang apa saja. Sudah dimonitoring nggak? Itu yang di bab satu. Kemudian yang bab 2 nanti kita akan membahas terkait mutu, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Itu dinilai ada tiga indikator, ada tiga ya yang akan dinilai di situ. Yang pertama terkait dengan mutu, kemudian yang kedua dengan sasaran keselamatan pasien atau SKP, yang ketiga adalah PPI, pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi, gitu ya. Jadi ada bab dua bab yang akan dibahas di bab satu dan bab 2. Sedangkan bab 3 nanti akan ada 13 ya, 13 ya 13 indikator 13 yang akan dilakukan penilaian gitu. Nah, kita sebelum itu kita akan melihat di bab satu apa saja sih di bab satu itu. Nah, eh, kita akan lihat di bab satu ya Bapak Ibu. Kami akan share screen bab satu. Sudah terlihat ya Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sebentar saya share screen. Nah, ini ya di bab satu adalah terkait dengan tata kelola klinik ya. Nah, kita perlu pahami, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, ya, baik itu dasar maupun spesialistik, ya, secara komprehensif. Berarti komprehensif apa? Secara menyeluruh, ya, menyeluruh. Jadi mulai dari parkir, ya, tempat parkir sampai dengan yang ada di dalam itu akan lihat ya semuanya ya harus sesuai dengan prosedur bagaimana tempat parkir, penataan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan dan lain sebagainya.
Nah, gimana pelayanannya harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran, berarti harus sesuai dengan standar pelayanan operasional, ya. Entah itu terkait dengan pengisian rekam medis, kemudian terkait dengan misalkan komunikasi efektif dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran, ya, dengan sarana prasarana dan alkes yang harus terpenuhi, terstandar. Pelayanannya paripurna. Paripurna itu apa? Berarti harus paling tidak itu menyeluruh, ya, tidak terpotong-potong, nggak sepihak gitu ya. Jadi saling berhubungan, saling keterkaitan. Makanya pelayanannya harus berkesinambungan, nggak hanya bagus hari ini, tapi juga paling tidak misalkan ada kekurangan itu harus ada perbaikan. Makanya berkesinambungan, nggak boleh terputus ya. Pelayanannya sekarang bagus, tiba-tiba berikutnya jelek. Nah, meskipun jelek tidak apa-apa, tetapi harus ada perbaikan atau peningkatan gitu ya. Nah, jenis klinik, klinik itu ada dua ya Bapak Ibu. Eh, ada dua, yaitu ada klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensi. Itu ada dokter dan dokter gigi. Ya, di situ juga ada rawat jalan dan rawat inap. Contohnya kalau klinik Pratama ya kayak Bapak Ibu ini, klinik LBC Surya Sumantri ini termasuk klinik Pratama ya. Kemudian klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik. Jadi di dalamnya ada dokter spesialistik ya, atau dua-duanya medis dasar dan spesialistik ya. Itu kalau klinik utama. Sama, klinik utama ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, dalam akreditasi nanti Bapak Ibu akan mengenal namanya adalah bab. Ya, bab itu apa? Topik utama terkait proses yang harus dilakukan di klinik. Ya, babnya ada berapa? Ada tiga. Bab satu, bab dua, bab tiga. Ya, babnya apa? Yang tadi saya sebutkan. Bab satu terkait dengan tata kelola klinik ini ya, tata kelola klinik. Bab dua, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Bab tiga, penyelenggaraan kesehatan perorangan. Standar itu apa? Standar adalah hal yang dinilai dalam akreditasi. Ya, ada standar. Standar itu apa saja? Ada empat kalau bab satu. Ya, tadi yang saya sebutkan, mulai dari visi misi, ya, kalau di tata kelola klinik, kemudian terkait SDM, MFK, dan kerjasama. Kemudian di peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini ada tiga ya. Ada tiga mulai dari pertama mutu, sasaran keselamatan pasien, dan PPI. Sedangkan penyelenggaraan kesehatan perorangan ada 15 ya. Jadi ini mulai dari pendaftaran, mulai dari farmasi, rekam medis, gizi, ambulan, laboratorium, kemudian dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di sini, ada 15. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan adalah menjabarkan makna dari standar. Dari standar ini nanti akan dijelaskan di maksud dan tujuan. Nah, di dalam maksud dan tujuan ini ada di dalamnya elemen penilaian. Apa sih yang dinilai? Tetapi Bapak Ibu jangan langsung melihat di elemen penilaian karena nanti bahasa dari elemen penilaian ini pendek ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kepingin tahu apa sih yang mau dinilai, lihat di maksud dan tujuan. Karena maksud dan tujuan ini menjabarkan daripada elemen penilaian. Jadi lebih kompleks. Kalau elemen penilaian ini singkat-singkat. Ya, misalkan tersedianya visi, misi, dan tujuan klinik. Maksudnya tersedia itu apa? Lihat di maksud dan tujuan. Apa sih yang diminta dari elemen penilaian ini? Oh, ternyata butuh yang namanya surat ketetapan dari pimpinan klinik atau pimpinan cabang terkait dengan penetapan visi, misi, dan tujuan klinik. Itu. Ya, dilihatnya dimaksud dan tujuan. Elemen penilaiannya ada berapa? Tata kelola klinik ada 19 yang dinilai. Kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien ada 18. Dan di bab 3 penyelenggaraan kesehatan perorangan ada 67. Totalnya yang dinilai adalah 104. 104 ini dinilai semua apa tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Bergantung dari nanti masing-masing elemen penilaian. Bisa jadi ya, apabila di sana di klinik tersebut tidak dilakukan, berarti tidak akan dilakukan penilaian di komponen tersebut ya. Yang mengetahui adalah surveyornya. Karena nanti berkomunikasi dengan klinik, apakah klinik mengerjakan hal tersebut. Nah, kalau misalkan klien tidak mengerjakan hal tersebut, tetapi hal tersebut wajib dilakukan, berarti nanti harus masuk ke nilai.
Dan kalau misalkan menurut Kementerian Kesehatan itu tidak termasuk ya, maksudnya misalkan klinik LBC Suryo Semanti dalam hal ini di elemen penilaian ABC misalkan ya ke 1, 2, 3 gitu ya, tidak termasuk dan itu juga sudah disesuaikan dengan punyanya Kementerian Kesehatan, berarti nanti tidak akan dilakukan penilaian. Nanti akan muncul namanya nilai TDD, tidak dapat dinilai atau tidak dapat diterapkan. Tetap jumlahnya 19, tetapi nanti indikator tersebut tidak akan dinilai, tidak akan masuk hitungan. Berarti yang masuk hitungan misalkan yang di TDD kan 2 gitu ya. Berarti yang masuk nilai hanya 17. Ya, 17. Jadi 17 dibagi 17 tetap gitu ya. Bukan 17 dibagi 19. Gitu ya. Nah, selanjutnya penilaian akreditasi itu dinilai ada penilaiannya ya Bapak Ibu. Ada 10, ada 5, ada 0. 10 apabila 80% ke atas dokumen ataupun elemen penilaian yang diminta itu terpenuhi. Ya, 80% ke atas. Apabila hanya 20 sampai 80% itu di 5. Ya, kemudian di bawah 20% itu 0. Ya, nah dalam akreditasi itu akan ada Bapak Ibu yang namanya RDOWS gitu ya. R. R itu apa? Regulasi. Berarti regulasi apa sih yang diminta adalah SK, SOP, pedoman, panduan. Itu namanya regulasi. Kalau D itu adalah dokumen. Dokumen berarti apa? Seperti misalkan dokumen rapat. Berarti ya harus lengkap undangannya, kemudian daftar hadirnya, materinya apa yang disampaikan, daftar hadirnya, fotonya, kemudian notulennya itu harus lengkap. Atau mungkin dokumen-dokumen pelaksanaan atau pedoman dan panduan ya. Misalkan pelaksanaan terkait dengan MFK gitu. Pelaksanaannya apa saja, mana buktinya itu harus lengkap. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah observasi. Jadi nanti kita lihat di observasi pada saat luring ya, pada saat kita ke sana itu akan kita lihat bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai dengan SK dan SOP yang sudah ditulis tadi. Ya, Bapak Ibu kan sudah menyusun tuh dokumen-dokumennya. Nah, itu apakah sudah dilakukan tuh? Kita lihat, kita cek gitu. Biasanya kalau observasi itu berbarengan dengan simulasi. Simulasi itu berarti nanti ya praktek, praktek menggunakan APAR, ya, praktek melakukan spill kit, ya, praktek misalkan code blue, code red dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian praktek komunikasi efektif, praktek identifikasi pasien, itu juga langsung namanya simulasi. Jadi praktek langsung. Nah, selanjutnya ada juga namanya wawancara. Wawancara berarti kayak ngobrol, kayak seperti ini ya. Saya akan bertanya, Bapak Ibu menjawab. Misalkan saya tadi tanya, coba Bapak Ibu bisa menjelaskan visi misi daripada klinik LBC Suryo Sumantri. Nah, Bapak Ibu juga harus bisa menjawab. Itu namanya wawancara. Ya, paling tidak bisa menjelaskan kepada kami terkait hal tersebut. Nah, eh, akreditasi klinik akan dilakukan 2 hari ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah daring, yang kedua adalah luring. Daring ini seperti ini ya, komunikasi seperti ini. Kita akan buka dokumen, kemudian nanti akan ada revisi dan lain sebagainya. Sedangkan nanti di pada saat luring, kita akan ngecek ya dokumen-dokumen ataupun semuanya yang Bapak Ibu sudah kerjakan direvisi kan biasanya. Nah, revisi tersebut nanti diberikan pada saat luring hasil revisinya dan paparan kepala klinik atau pimpinan cabang itu bahwasanya kami sudah merevisi ya terkait temuan-temuan yang dilakukan oleh surveyor. Ya misalkan oh ini kurang SK ini, kurang pedoman ini, panduan ini ya langsung disusun pada saat lu yang diberikan kepada surveyornya. Ya, seperti itu. Jadi 2 hari ya, daring dan luring. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tata kelola klinik dari standar 1.1 hingga 1.4. Nah, yang pertama adalah terkait dengan bab 1 adalah bagaimana kepemimpinan ya kepemimpinan dari Pincap akan membawahi atau menakodai seluruh karyawan ataupun staf yang ada di klinik. Salah satu indikator yang dinilai adalah bagaimana staf tersebut tahu tahu ya tahu tugas dan fungsinya masing-masing ya baik itu pemilik, penanggung jawab dan pemberi layanan. Paling nggak tahu si A jadi apa, si B jadi apa, si C jadi apa.
tugasnya apa aja itu paling tidak mereka tahu, paham. Bagaimana klinik tersebut bisa dipimpin oleh pimpinan cabang dengan membagi tugas secara merata. Paling tidak nggak tumpang gitu ya, paling tidak paham. Oh ini mengerjakan ini, oh ini mengerjakan ini gitu. Nah, apa saja yang dinilai adalah pertama adalah visi misi klinik. Paling tidak semua karyawan memahami apa visi dan misinya, struktur organisasi, ya, uraian tugas dan fungsinya masing-masing. SDM-nya, ya, kapan dilakukan penilaian kinerja, ya, dilakukan berapa kali, apa saja indikatornya itu paling tidak tahu, itu ya. Sama manajemen fasilitas dan keselamatan. Masing-masing harus tahu tupoksinya, security, apa saja tugasnya di sini, tugasnya. Kemudian mulai CS, customer service, cleaning service harus tahu, ya, tugasnya apa saja di sini, ya. Kita lanjut di 1.1 ya, di TKK 1. Nah, kita akan lihat di sini adalah klinik perlu menyusun organisasi yang jelas, mulai dari visi, misi, dan tujuan klinik. Ya, kalau di LBC kita tahu visinya pasti satu, misinya ada 4 sampai dengan 6, bergantung dari itunya ya. Tetapi kalau yang dari pusat biasanya 6 ya misinya. Kemudian di situ nanti akan menyusun terkait dengan struktur organisasinya ya. Struktur organisasinya itu paling tidak harus jelas, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, wewenangnya apa, kerjasamanya apa, dan keterkaitan antar petugas. Paling tidak si A jadi apa, temennya harus tahu. Jangan sampai nggak paham. Misal, kadang ada survei tanya, di sini PJMFK-nya siapa? Paling tidak kalau misalkan surveinya kan akan tanya acak itu ya. Nggak mungkin ke satu orang saja. Nah, itu nanti semuanya harus tahu. Misalkan siapa PJMFK harus ada yang tahu, harus ada yang bisa menjawab. Jangan diem, gitu ya. Nah, apa yang dinilai? Ya, dinilai. Kita lihat ke elemen penilaian. Tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang. Bapak Ibu pasti bingung ini apa tersedia visi, misi, dan tujuan. Tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya selain kita melihat elemen penilaian, lihat di maksud dan tujuan di sebelahnya ya. Nah, apa yang diminta? Katanya yang diminta pertama tersedia visi, misi, dan tujuan. Ternyata yang diminta dari elemen ini adalah klinik menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai landasan operasional. Berarti apa yang diminta? SK. SK visi, misi, dan tujuan. Ya, kapan disusun visi, misi, tujuannya itu harus jelas di situ. Ya, bulan apa, kapan, tahunnya, ya, apakah ada rapatnya nyusun visi misi atau mungkin pimpinan cabangnya langsung bikin ya, bikin visi misi tapi stafnya atau karyawannya nggak tahu, tiba-tiba sudah jadi. Itu harus ada prosesnya. Visi misi dan tujuan klinik yang dirapatkan bersama dengan tim atau karyawannya. Jangan sampai visi misi yang tahu hanya pimpinan cabang. Ya. Kemudian struktur organisasi nih ditetapkan oleh pemilih atau pejabat yang berwenang jelas. Nah, tetapi yang kita pahami, yang kita butuhkan ini adalah ini di sebelahnya. Klinik dapat dalam menjalankan tugas menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme. Jadi nanti di dalam strukturnya itu harus jelas si A tugasnya ngapain aja, wewenangnya apa saja. Itu ya, meskipun dari pusat itu sudah ada strukturnya, tetapi kan itu hanya strukturnya, ya, strukturnya. Tetapi yang tahu si A si B-nya kan yang tahu adalah pimpinan klinik, ya. Misalkan bisa jadi PJMFK-nya di MFK itu ada 2 orang, tetapi kalau misalkan di pusat itu ya mungkin sebetulnya cuma MFK dan lain sebagainya. Tetapi di situ mungkin ada PJ dan anggota-anggota yang membantu di PJMFK gitu. Jadi harus kan kalau di pusat itu kan biasanya strukturnya kan masih umum ya. Jadi nanti bisa diperjelas lagi oleh pimpinan cabang, si A jadi apa, si B jadi apa. Nah, selanjutnya tersedia uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Di sini berarti yang diminta adalah struktur organisasi paling sedikit harus menjelaskan pemilik, penanggung jawab, dan petugas. Jadi, Bapak Ibu nantinya perlu menyusun misalkan si A gitu ya, misal Bu Novia ya tadi ya, Bu Novia dia sebagai misalkan di situ sebagai beautician, ya misal dia sebagai beautician. Nah, apa sih tugasnya beautician? Harus diuraikan. Tanggung jawabnya apa aja?
wewenangnya apa saja, ya, itu. Kemudian apabila beliaunya, Bu Novia itu nantinya, dia juga rangkap jabatan, dia juga harus jelaskan, dia rangkap jabatannya jadi apa, ya, selain beautician. Misal dia juga sebagai, misalkan PJPPI, ya dijelaskan apa tupoksinya PJPPI. Itu nanti dijelaskan di yang tiga ini. Itu ya. Nah, ini ada nilainya ya dia 10, 5, dan 0. Jadi kalau bisa, misalkan nih, terdapat penetapan visi misi tujuan. Berarti SK dan prosesnya. Kalau itu bisa dipenuhi semuanya, 10. Ya, 10. Misal, Bapak Ibu hanya membuat SK saja. SK visi misi dan tujuan. Berarti nanti berapa nilainya? 5. Ya, karena nggak ada prosesnya tiba-tiba jadi SK. Nggak ada rapatnya, nggak ada apa, karena yang nyusun kepala kliniknya atau pimpinan kliniknya. Ya, itu. Itu salah satu contoh. Ya. Nah, selanjutnya adalah tata kelola sumber daya manusia. Nah, klinik harus memiliki tata kelola SDM yang meliputi perencanaan, pemetaan kebutuhan, rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan. Di mana semuanya itu harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan kompetensinya. Jadi di sini sudah ada peraturan terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021, ya, terkait dengan SDM, ya. SDM-nya di dalam suatu klinik itu, misalkan, ya, misalkan dengan angka ABK, ya namanya, ya, analisis beban kerja. Jadi dengan beban kerja seperti ini butuh berapa sih tenaganya? Itu sudah ada perhitungannya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Misalkan di situ, ya, selama 8 jam melakukan apa saja, itu kan dilakukan pengentrian, ya, di situ. Nanti akan muncul sendiri berapa sih butuhnya untuk dokter dan lain sebagainya. Ini hanya menghitung jenisnya, ya. Nanti disesuaikan apakah benar dokternya di sana itu butuh satu. Ya, nah, misalkan, ya, dari perhitungan ini butuh satu. Ternyata di sana ada dua, berarti sudah ada kelebihan, nggak masalah. Misal lagi, ya, kalau misalkan ternyata beauticiannya kalau berdasarkan perhitungan ABK, ya, itu butuh empat, ternyata pada kenyataannya di sana masih dua, berarti butuh penambahan dua. Berarti harus ada rekrutmen. Ini maksudnya, ya. Jenis dan jumlah kebutuhan pada klinik pertama utama harus menyelesaikan peraturan tadi 14 tahun 2021. Jumlah dan kualifikasi harus sesuai dengan analisis beban kerja atau ABK yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang menjadi syarat adalah penanggung jawab klinik harus seorang dokter, ya, atau dokter spesialis ataupun dokter gigi. Klinik utama sama, ya. Dan jangan lupa juga penanggung jawab klinik harus memiliki SIP yang masih berlaku, surat izin praktek yang masih berlaku, dan boleh merangkap menjadi pemberi layanan, ya, atau menjadi dokter pelaksana. Kemudian penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik, nggak boleh dia menjadi penanggung jawab klinik lain, misalkan di LBC lainnya, Sidoarjo dan sebagainya, itu harus satu, ya. Nah, file kepegawaian. Nah, di sini file kepegawaian yang harus dilengkapi oleh karyawan, semua karyawan itu apa saja? Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan, berarti apa? Ijazah, ya, ijazah. Kemudian mungkin ada kompetensi, ya, kompetensi, atau mungkin misalkan harus punya pelatihan BPJ, apa, ACLS, BCLS, ya, ACLS, BDLS atau PPGD, itu harus dicantumkan. Biasanya perawat, dokter kan ada syarat itu, ya, itu harus dipenuhi. Kemudian STR dan SIP bagi tenaga kesehatan yang masih berlaku itu penting, ya. Jadi kalau bukan kesehatan, ya jangan, nggak usah dikumpulin ini STR dan SIP. Bagaimana kalau masih mengurus? Ya monggo dilengkapi aja. Surat mengurusnya mana? Sampai mana prosesnya? Kan pasti ada surat keterangan toh kalau masih mengurus. Itu aja yang diupload, nggak apa-apa. Kemudian uraian tugas. Uraian tugas tadi misalkan si A jadi apa, tugasnya apa saja, wewenangnya apa saja. Kemudian sertifikat pelatihan mungkin, ya, ada pelatihan pelatihan PPI atau pelatihan APAR, ya. Kemudian apalagi, nah, itu monggo dilampirkan.
Kemudian penilaian kinerja ya atau evaluasi kinerja itu penting juga dilampirkan dan uraian kompetensi. Ya. Kemudian evaluasi harus dilakukan secara berkala. Kapan dilakukan evaluasi? Misalkan 1 tahun 1 kali, atau setiap 6 bulan sekali, atau setiap bulan. Monggo disesuaikan. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, pimpinan cabang menyesuaikan apakah dilakukan 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, dan lain sebagainya. Jangan lupa semua karyawan harus tahu ya evaluasi kinerjanya. Nanti yang ditanyakan semua karyawan tuh. Jadi harus tahu ya kapan dilakukan penilaian kinerja 6 bulan sekali. Jangan sampai satunya bilang 6 bulan, satunya bilang 1 tahun 1 kali. Ya, isinya apa? Apa yang dinilai? Paling tidak semuanya harus tahu. Ya, ada berapa indikator? Nah itu harus tahu. Kemudian evaluasinya seperti apa nilainya? Baik atau kurang atau seperti apa? Ya, karena nanti akan di cross check oleh surveyornya. Betul nggak sih yang disampaikan ada misalkan di klinik LBC Surya Sumantri ada 4 yang dinilai. Ternyata Bapak Ibu cuma ngomong 3. Berarti kan kurang 1. Nah itu harus Bapak Ibu paling tidak pahami ya. Nah ini ya, apa yang perlu nah ini ya elemen penilaiannya. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga harus sesuai dengan ABK. Berarti perlu apa nih? Dokumen perencanaan. Ya, berarti dokumen perencanaan berarti nanti ada perhitungannya. Mana perhitungannya? Itu harus dilihatkan kepada surveyornya. Terus diwawancara, tanya ke pimpinan klinik, bagaimana caranya Bapak Ibu, misalkan kalau ada kekurangan karyawan, itu ya, dilakukan rekrutmen enggak? Ya, atau mungkin buka lowongan enggak? Gitu. Kemudian tersedia file kepegawaian ya yang diperbarui. Jadi file kepegawaian tadi yang sudah dijelaskan itu harus diperbarui. Kalau misal ada pelatihan ya, itu ya monggo sertifikatnya harus diberikan kepada SDM atau bagian sumber daya manusia ya, bagian kepegawaiannya supaya bisa diupdate. Ada checklistnya, bikin checklist di sini. Ya, kemudian kinerja SDM dievaluasi. Nah, di sini apa? Dokumen, berarti dokumen hasil penilaian kinerja. Apa saja yang dibutuhkan? SK-nya, ya, SK penilaian kinerja ditetapkan setiap berapa bulan sekali dinilai 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, atau setiap bulan atau setiap 3 bulan itu ditetapkan. Kemudian nilainya apa saja sih? Indikatornya apa sih? Itu ditetapkan. Ya, kemudian baru dinilai. Ya, nanti akan ditanyakan kepada siapa? Pimpinan cabang sama stafnya. Paham nggak sih prosesnya penilaian kinerja? Jangan-jangan hanya cuma dokumen. Mereka tidak memahami itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah, jadi klinik itu harus menyediakan fasilitas yang aman. Berarti aman itu ya semuanya aman. Aman bagi pasiennya, aman bagi karyawannya, bangunannya ya kuat, kokoh, nggak bikin was-was dan lain sebagainya. Berfungsi, alatnya semua berfungsi. Jangan sampai ada alat kesehatannya yang rusak tapi tetap dipakai ya, yang sudah tidak berfungsi tetap aja dipakai, dipaksa, akhirnya berbahaya. Suportif, suportif itu adalah saling mendukung ya, saling mendukung, sarana prasarana alat kesehatannya saling mendukung, baik itu bagi pasien, keluarga, staf maupun pengunjung. Jangan lupa alkesnya harus sesuai standar. Ya kalau apa harusnya dikalibrasi ya dikalibrasi, waktunya dipelihara ya dipelihara, jangan dibiarkan ya gitu. Nah, apa itu MFK? MFK adalah manajemen resiko fasilitas. Mencakup apa saja ini ya? Mencakup ada 7 penilaian MFK. Yang pertama adalah keselamatan dan keamanan, bahan berbahaya beracun dan limbah B3. Jadi nanti bagaimana pengelolaan limbah B3-nya, penanggulangan bencana, ya, identifikasi resiko dan lain sebagainya, sistem proteksi kebakaran, ya, APAR, APAR-nya masih berguna enggak, di mana saja titiknya, kemudian peralatan medis, sistem utilitas, listriknya nyala enggak 24 jam, atau jangan-jangan pada saat pelayanan jeglek ya, atau padam enggak punya genset, kemudian airnya nyala nggak, lancar nggak, atau mungkin alirannya kecil, ya.
gas medis atau misalkan kalau tiba-tiba ada yang sesek, ada nggak tabung oksigennya? Jangan-jangan ada tabungnya tapi nggak ada isinya, gitu ya. Kemudian sarana sanitasi atau IPAL, ya, sarana sanitasi atau IPAL. Kemudian sampah domestik dan limbahnya dikelola nggak? Jangan-jangan sampahnya nanti banyak lalatnya masuk ke klinik, ya itu. Nah, ini apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah bukti izin klinik. Yakin dulu, diyakinkan kepada ini bahwasanya izin kliniknya masih berlaku ya, situ, SIO, dan surat izin operasional atau SIO-nya harus yang melalui OSS itu harus masih berlaku ya. Kemudian mau program manajemen risiko, risiko fasilitas yang ada 7 tadi. Kemudian yang ketiga adalah daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana. Daftar inventaris itu yang diisi melalui Aspak, ya, aplikasi Aspak. Apakah semuanya itu sudah didata gitu, dimasukkan di Aspak. Kemudian buktinya mana kalau sudah dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu sarana prasarananya dipelihara nggak setahun ini? Ada nggak yang dipelihara? Pasti ada. Entah itu AC, entah itu CCTV, entah itu alat medisnya dan lain sebagainya. Kalau yang nomor tiga ini adalah semua alat ya Bapak Ibu. Baik itu sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat, bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Vanshankes. Berarti nanti akan berfokus kepada security atau yang ditugaskan menjaga. Ya, misal ada nggak jadwal jaganya security-nya? Ya, paling nggak itu security-nya harus paham. Jadwal jaganya ada nggak? Ya, kemudian misalkan ada CCTV nggak di sana? Siapa yang mengecek CCTV? Nah, diceknya jam berapa? Paling nggak paham. Ya, kemudian apa saja pengamanan akses keluar masuknya di sana? Ya, apakah ada pagar? Kalau misalnya nggak ada pagar, kemudian ada mungkin CCTV, ya, atau mungkin ada buku tamu, ya. Kalau ada tamu itu pakai buku tamu, ngisi buku tamu, ya. Atau kalau nggak ada, mungkin kalau mau itu onok kalung tamu atau visitor atau apalah itu. Nah, itu harus di sini dilihat di situ. Dan security harus memahami itu. Kemudian yang kelima adalah bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3. Nah, di sini apa yang dilihat? MOU. MOU dengan pihak ketiga siapa? ARA, anak lanang atau siapa, ya, dan lain sebagainya, ya. Dengan siapa buktinya? MOU-nya ada nggak? Mana buktinya? Ya, kemudian ya selanjutnya adalah tempat kapan dilakukan pengambilan, ya. Petugasnya pakai nggak APD level 2? Jangan-jangan cuma pakai masker sama sarung tangan aja, nggak pakai APD level 2. APD level 2 itu APD yang pakai semua kayak astronot tuh ya, lengkap pakai gown, pakai kacamata Google, sepatu boot. Nah, itu ya. Pakai itu nggak ngambilnya dari masing-masing ruangan. Kemudian dari diambil itu kreseknya pakai warna apa? Kuning atau hitam? Harusnya pakai kuning, ya. Kemudian ditanggalin nggak setelah ngambil dari situ, kan harusnya setelah diambil diberi tanggal ya. Tanggal berapa sih pengambilannya? Jam berapa? Tanggal berapa? Kemudian dimasukkan kemana itu? Ya, habis diambil tuh mau ditaruh mana itu? Ada nggak tempat penyimpanan sementaranya B3? Nah, tempat penyimpanannya itu dilalui nggak sama pasien karena nanti berpengaruh terhadap infeksi nosokomial karena berpengaruh juga. Nggak boleh jadi tempat untuk keluar masuk pasien ya. Untuk penerapan apa penyimpanan limbah B3. Di dalamnya ada kulkasnya nggak, ada freezernya nggak. Freezernya suhunya 0 sampai 4 derajat nggak, ya 4 derajat Celcius, atau jangan-jangan sudah di atas 5 gitu ya. Kemudian ada tempat cuci tangannya nggak di situ, ya, atau sarana cuci tangannya di situ. Kemudian ditimbang nggak waktu itu jenengan misalkan atau paling tidak eh, waktu ada pihak ketiga mereka menimbang nggak itu limbah B3-nya berapa kilo. Manifestnya ada nggak itu, ya. Kemudian pihak ketiganya boxnya ada nggak atau jangan-jangan nanti pakai apa gitu, ya. Kalau nggak paling nggak difoto ya, difoto bukti-buktinya itu difoto, kemudian dan lain sebagainya. Ya itu harus lengkap ya. Sampai foto kulkasnya. Jangan sampai di dalam tempat freezer ya, tempat freezer masuk juga sampah domestik. Yang biasanya terlupa adalah apa, Bapak Ibu? Yang masuk juga bungkus plastik atau ya plastik
Ataupun plastiknya jarum suntik masuk ke B3. Padahal itu masuk ke domestik. Plastiknya ya. Plastiknya ya itu. Kemudian yang keenam, tersedia bukti pengelolaan sampah domestik dan pengelolaan air limbah. Nah, di sini ada nggak kerjasamanya limbah sampahnya, pengelolaan sampah domestiknya? Sampahnya diambilnya kapan oleh petugasnya di klinik, jam berapa oleh OB, ya atau cleaning service-nya, ditaruh di mana itu sampahnya itu nanti, ya kerja sama-sama siapa itu dengan RT, RW atau RDLH, ya. Kemudian habis itu kreseknya pakai warna apa di sini? Hitam, ya. Kemudian nantinya jam berapa diambil oleh petugas ya? Petugas kerjasama itu di situ ya. Apakah rutin diambilnya atau 2 bulan sekali atau ya apa itu nanti ada fotonya. Termasuk dengan IPAL, instalasi pengelolaan air limbahnya juga ada nggak di situ? Bikin genang nggak di depan klinik? Jangan-jangan nanti di depan kliniknya banyak terjadi genangan air. Airnya terutama air limbah dari WC atau kamar mandi. Ya bocor di situ. Ya paling tidak ya bersih lah di klinik ya. Nggak ada genangan air di depan ya. Kemudian air limbahnya gimana? Apakah itu mencemari dan lain sebagainya kita lihat nantinya di sini. Kemudian APAR, tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaannya. Nah, di sini APARnya ada nggak? Nah, APARnya ditaruh di mana? Tingginya APARnya dari bawah lantai ke atas itu betul nggak? Ya, jarak APAR satu dengan APAR lain betul nggak itu? Ya, kemudian jenis APARnya betul nggak? Powder atau apa gitu ya? Kemudian eh, ada pemeliharaannya enggak? Checklistnya ada enggak? Siapa yang melihat APAR itu masih berguna atau enggak berfungsi atau tidak? Ya, misalkan jarumnya harusnya warnanya hijau ya di hijau. Nah ternyata di merah. Nah itu harus ada yang ngecek setiap hari, setiap hari ya. Ngecek isinya itu masih ada apa enggak? Masih bisa. Ya jangan jangan sampai pas waktu ada kejadian kebakaran nggak bisa digunakan itu. Helmnya ada nggak yang 4 warna itu? Merah, putih, biru, sama kuning. Itu ada nggak? Ya, ada nggak? Jadwalnya jaga ada nggak? Pagi, siang, sore, atau malam? Ada nggak jadwal jaganya atau pagi, sore? Itu ada nggak jadwalnya di situ? Ya. Kemudian misalkan apabila apinya nggak kunjung padam, siapa yang memadamkan atau damkar atau siapa nomornya ada nggak di situ? Tertulis nggak di situ? Ya, sudah pelatihan APAR nggak di sini oleh damkar? Buktinya mana? Sertifikatnya mana? Suratnya mana? Itu harus ada di sini. Kemudian nomor 8 tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi. Penanda jalur sama jalur evakuasi berbeda ya Bapak Ibu. Kalau penanda jalur itu misal saya mau ke LBC Suryo Sumantri, ya pasti kan ada plang tuh di depan neon box. Oh itu ada tulisannya LBC Suryo Sumantri. Nah saya akan tahu itu namanya penanda jalur. Atau saya masuk ke klinik itu ada tulisannya resepsionis, ruang farmasi, toilet, musola itu namanya penanda jalur. Jalur evakuasi yang tandanya orang lari pakai warna background hijau tulisan putih. Masangnya itu betul nggak di situ? Titik kumpulnya masangnya di mana? Nah, jangan-jangan titik kumpulnya dibuat untuk parkir sepeda motor. Nanti kalau ada kejadian nggak bisa dipakai. Nah, paling tidak jalur evakuasi itu harus bersih ya, steril, nggak boleh ada kendaraan. Jadi kalau masih yang dipakai, jadi nggak kehalang kendaraan, gitu ya. Kemudian bukti larangan merokok, ada nggak SK-nya, SK larangan merokok? Atau ada nggak papan pengumuman dilarang merokok di tempat-tempat baik itu di dalam klinik maupun di luar klinik, terutama di tempat parkir. Ada nggak tulisannya itu? Nah, kemudian yang ke-10 adalah daftar inventaris dan bukti pemeliharaan serta kalibrasi alat medis. Bedanya dengan nomor tiga itu seluruh alat ya Bapak Ibu. Pemeliharaan seluruh alat, baik itu medis, sarana, prasarana, dan alkes. Sedangkan nomor 10 khusus alat kesehatan, sama-sama dari Aspak. Tapi kalau nomor 3 itu semuanya, kalau nomor 10 cuman alat kesehatan. Sudah dikalibrasi enggak? Ada inventarisnya enggak? Ada bukti kalibrasinya enggak? Sertifikat kalibrasinya ada enggak?
Ditempel nggak sih daftar inventarisnya di masing-masing ruangan? Nah, itu nanti akan dilihat ya. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi. Nanti akan dilakukan wawancara dan observasi. Observasi itu berarti kita lihat ya. Kita lihat, oh sudah tertempel betul. Aspaknya sudah diisi dan lain sebagainya. Wawancara berarti kita akan dua arah tanya. Misalkan saya tanya ke security, bagaimana sih Pak terkait pengamanan akses keluar masuk klinik? Satpamnya jawab. Nanti saya akan mencatat. Itu namanya wawancara, gitu ya. Kita lanjut ke kerjasama. Nah, kerjasama di sini di 1.4 atau TKK 4 itu adalah kerjasama dengan pihak lain ya dalam bentuk dokumen kontrak. Jadi ada dua kerjasama, yaitu kerjasama kontrak klinis dan kontrak manajemen. Kontrak klinis dengan siapa? Dengan staf. Jadi nanti stafnya ada di-upload dokumennya. Atau dengan puskesmas ataupun rumah sakit. Ada nggak? Nah, itu penting, itu harus ada di situ, ya. Kemudian kontrak manajemen dengan apa? Perjanjian kerjasama klinik dengan penyedia alkes dan pelayanan non medis. Contohnya apa? Misalkan Bapak Ibu bekerja sama dengan ARA, PT ARA terkait limbah B3 atau dengan Pak RT atau DLH, Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan sampah domestik, dengan apotek, dengan apa apotek atau sarprasnya Alkes dengan siapa gitu ya, atau mungkin terkait dengan laboratorium apotek. Nah, itu. Nah, ini dijelaskan dalam kontrak manajemen. Jangan lupa harus dievaluasi. Ya, dievaluasi. Ada nggak indikatornya, indikator kinerjanya yang dinilai? Ada nggak dievaluasi nggak setiap berapa bulan? 6 bulan, 1 tahun. Itu semuanya harus tercatat. Nah, ini ada tiga yang dinilai ya Bapak Ibu. Dokumen kontraknya ya tadi harus jelas semuanya. Entah itu dengan puskesmas, rumah sakit, dengan karyawan, semuanya harus diupload. Kemudian dokumennya harus punya indikator kinerja yang jelas. Ya, pihak pertama harus ngapain, pihak kedua harus ngapain gitu ya. Jangan lupa hasilnya harus dievaluasi. Bagus nggak sih kinerjanya? Misal kerjasama dengan PT X ya untuk limbah B3. Selama 1 tahun itu bagaimana pelaksanaannya? Sering telat nggak sih? Atau mungkin biayanya tiba-tiba mereka menaikkan harga tanpa Bapak Ibu sadari, tanpa tanpa konfirmasi dulu ke Bapak Ibu. Nah, itu juga termasuk bisa menjadi evaluasi ya dalam pelaksanaan kontrak kerja gitu. Nah, ini ya Bu yang bisa saya sampaikan untuk bab 1 Bu Mia. Monggo bisa ditanyakan terkait bab 1 terlebih dahulu. Monggo Bu. Kalau ada pertanyaan terkait bab 1 monggo sebelum lanjut ke bab 2. Ada yang ditanyakan monggo Bapak Ibu yang lainnya. Yuk, ada yang tanya bab 1 dulu. Baik, sebentar, Pak. Iya, monggo. Mm. Oh iya, Pak, mau tanya kalau misalkan kerjasama yang sampah domestik, Pak, Ya, gimana Bu? itu kan biasanya kalau di sini tuh ada yang ngambilin ya, Pak, dari apa, petugas kebersihan di daerah sini. Mm-mm. Nah, tapi di beliau tuh nggak ada kayak apa dokumen kontrak gitu. Jadi kita tuh hanya Oh, pembayaran setiap bulan tuh sekian gitu. Nah, berarti itu nanti kita harus minta dokumen tertulisnya atau gimana ya, iya Pak? kayak tulisan bahwasanya memang ibu kerjasama dengan orang tersebut ya, nggak usah bikin bu, pokoknya yang maksudnya kayak ini yang bertentangan dengan bahwa ini Bapak RT siapa atau siapa Pak itu ya, bahwasanya memang melakukan pengambilan sampah domestik gitu aja. Oh, Ya iya. terus tanda tangan orangnya gitu aja sih, Bu. Nggak usah terlalu itu juga sih. Yang Oh, penting jadi nggak terlalu formal juga ya, Pak? enggak apa-apa karena Bapak Ibu kan itu mungkin kerjasama dengan pihak orang itu ya di situ ya lingkungan situ kan itu Iya. aja. Mm-mm. Oh, Kecuali siap-siap. kalau pakai dinas lingkungan hidup itu berarti harus formal gitu. Oh, siap-siap. Iya. Mm-mm.
Berarti Jangan lupa seperti nanti biasanya dilampirkan apa itu ya? ya, Bu. Bukti pembayarannya kan biasanya bayar ya. Iya, bayar Pak Nah, biasanya. itu bukti pembayarannya paling tidak 1 bulan, 1 bulan itu ada buktinya. Misalkan bulan ini, misalkan ya maju, berarti bulan kemarin harus ada bukti pembayaran yang bulan kemarin gitu. Oh, siap-siap Pak. Iya, gitu. Ada lagi Bu, monggo yang lainnya. Mungkin security dan lain sebagainya CS. Atau yang limbah, siapa yang mengelola limbah? Ada yang ditanyakan. Bagian limbah. Atau yang mengurusi alat kesehatannya di sana, Alkes siapa? Yuk, mungkin ada yang tanya. Aspak sudah diisi ya Bu? Pak, Aspak. Aspak udah diisi Pak? Mm. Ada kesulitan ya, akan kesulitan. Ada kesulitan? Enggak sih Pak, sejauh ini lancar. Itu kan Mhm. ada penomoran untuk alat inventarisnya juga kan ya. Betul. Terus teh apa aja yang di situnya. Udah sih Pak, kemarin tuh udah Oke. divalidasi juga. Oh, sudah divalidasi, Alhamdulillah. Udah berapa nilainya, Bu? Aduh, belum dicek lagi Pak. Nanti minimal validasinya harus 60% ya, Bu, dari Dinkes. Oh, siapa nanti Iya. coba saya lihat lagi ya Pak. Heeh. Jadi anu Bu Mia, yang diisi harus 100%, ya. Yang diisi oleh LPA 100%. Sebentar ya, Bu, ada telepon ya. Monggo ada yang ditanyakan lagi, Bu. Selamat sore Pak, izin bertanya. Saya sebagai security di klinik Iya, LBC mau menanyakan monggo. perihal jam kerja. Iya, gimana? Nah, nah, kan tadi Bapak bilang katanya harus ada jam jaga ya Pak. Nah, sedangkan di sini tuh kan security-nya cuma satu ya Pak. Nah, itu harus kayak gimana? Apakah harus penambahan SDM atau kayak gimana Pak? Enggak, gini, kalau SDM kan enggak masalah ya itu ya. Nah, berarti nanti dibikin aja jam kerjanya Bapak mulai jam berapa sampai jam berapa gitu aja. Baik-baik Pak, Heeh. siap. Misalkan jam berapa? Jam 9 ya? Iya, jam 9 sampai jam Sampai 9. jam berapa? 12 jam Pak, dimulai dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah itu jam 8. Nah, jam 8 itu. Oh, jam 8 ya mulainya ya. Jam 8 sampai jam 8. Nah, itu nanti dibikin aja jadwal jaga gitu ya. Ditulis jadwal jaga. Misalkan Pak Januar gitu ya. Ya, Jam 8 sampai jam 8 gitu. Kemudian apa saja yang dilakukan di situ? Misalkan kan itu kan Bapak nanti akan ditanyakan terkait pengawasan akses keluar masuk. Ya, di situ Bapak ya, apakah ada buku tamu di situ? Misalkan ada kalau masalah pengunjung sih nggak apa-apa ya yang mau perawatan. Tetapi misal ada rekanan atau saya yang mau bertemu dengan pincap. Nah, berarti kan dia kan nggak ada hubungannya sama pelayanannya kan? iya Pak, betul. Nah, itu berarti harus pakai buku tamu. Oke. Nah, gitu. Berarti Ada nggak buku tamunya gitu? Hmm, ya ya Pak. Heeh. Ya, Terus
misal eh, setelah ada buku tamu kan pasti harus dikasih itu kan tulisannya tamu gitu kan. Biar membedakan, biar si resepsionis itu nggak bingung. Ya takutnya itu dikira pasien, padahal itu tamu. Ya kan sama-sama nunggu di ruang tunggu tuh. Ya. Betul Pak, betul. Nah, itu jadi harus ada pembeda tamu sama pengunjung atau pasiennya ya. Nah, itu apa pakai apa? Pakai kalung biasanya kan kalung tulisannya tamu atau visitor. Nah, itu. Berarti harus ada penyediaan mulai dari visit ya kalung yang kata Bapak barusan ya Pak? Iya, kalau misalkan saya nanti misalkan ada surveyornya datang tuh nilai. Nah, itu berarti kan tamu bukan pasien toh. Betul betul Pak. Nah, itu berarti harus pakai itu kalung. Siap. Dikalungin namanya tamu visitor. Nah, itu maksudnya biar nggak dikira oleh CS-nya, customer service-nya itu dikira pasien. Karena lo itu koknya pasien deh gitu kan. Padahal dia Betul. tamu. Nah, gitu. Terus misalkan di situ ada CCTV. Nah, Bapak kapan ngeceknya? Setiap hari misalkan. Jam berapa ngeceknya? Misalkan pagi sama sore mau atau mungkin pagi sampai dengan pagi jam misalkan jam 8 nanti pulangnya jam 8 itu kita cek gitu Pak. Nah, mungkin ditulis pengecekan CCTV misalkan bagaimana kondisinya apakah pada saat hari tersebut posisinya itu masih eh, fokus ya atau seperti apa kemudian kondisinya seperti apa Kak gitu checklistnya itu atau Baik Pak. mungkin pada saat ngecek oh ternyata posisinya sudah nggak sesuai tuh nggak fokus atau mungkin perlu pemeliharaan. Nah, Bapak harus melaporkan kepada pimpinan ke Bumia bahwasanya, Bu, ini ternyata sekarang CCTV-nya mati dan perlu dipelihara atau diperbaiki gitu ya. Yang ngomong aja ke Bumia. Jadi ada checklistnya kapan tuh lampunya apa CCTV-nya mati. Nah, itu harus ada catatannya gitu, pencatatannya. Kalau mau misalkan hari itu baik ya sudah aja ditulis baik gitu. Posisinya sudah tepat gitu. Sudah fokus ke yang itu gitu ya Baik Pak. gitu heeh. Oke Ya, terima kasih sama apar Pak. nanti sama bapak juga kan nanti Gimana Pak? apar alat Oh pemadam iya, kebakaran pemeliharaan apa ya Pak? iya heeh. Itu kan juga ada cross checknya toh ngecek Iya betul. tabung nah itu semua itu juga nanti sama prakteknya kan harus ada 4 orang. Oh iya baik Pak. Mm, nah itu Bapak nanti mulai koordinasi siapa saja sih 4 orang yang mau praktek, siapa yang menjadi helm apa gitu ya. Misalkan helm kuning, itu helm kuning ngapain? Apa apa yang dilakukan oleh helm kuning, helm merah, helm putih ya. Itu harus tahu sama helm biru harus tahu ngapain itu. Helm biru itu apa yang diselamatkan itu apa sih? Putih itu apa sih? Merah itu apa? Ya, ya dipraktekkan nanti. Jangan sampai kejadian ya misal ini misal ya ada kejadian misal contohnya praktek apar untuk api ya di misalkan di resepsionis gitu ya jangan sampai nanti larinya itu orang 3 itu kan kalau merah kan otomatis memadamkan api jelas ya nah yang 3 itu jangan sampai jalannya di depannya apar ya pada saat mau nyemprot ternyata dia lari di depannya itu ya Baik Pak. itu nanti dipastikan itu aja Pak ya itu aja. Siap. Hmm. Tapi Ini sudah terima pelatihan kan kasih. Bumia ya? Apa belum? Atau seperti apa? Bumia. Gimana Bapak, maaf? Sudah pelatihan APAR. Belum, Pak. Berarti harus pelatihan dulu nanti, Pak. Iya nanti. Dan disiapkan orang 4 itu ya. Kalau yang lainnya memang penting. Tapi yang 4 orang itu harus disiapkan loh Bu. Oh, siap. Berarti nanti Mm-mm. nyiapin 4 orang untuk pelatihan APAR ya, Pak? Kalau pelatihannya semua. Mm-mm. Pelatihannya. Tapi yang 4 orang yang praktek itu kan harus dipilih toh Bu. Kan nggak mungkin semua praktek toh. Oh, Mm-mm. siap-siap, Pak. Jadi praktek nanti misalkan setelah pelatihan APAR, otomatis kan harus dipilih 4 orang untuk praktek simulasi penggunaan APAR. Nah itu harus 4 orang itu harus kompak. Yang merah Hmm, ngapain, yang biru ngapain, yang putih kuning. ngapain, ya, yang kuning ngapain. Jadi paling tidak kompak orang 4 itu ya. Oh, siap. Berarti dipilih Mm. 4 orang dari semua orang yang pelatihan itu ya, Pak? Iya betul. Yang jelas yang merah kan otomatis kan security-nya. Iya. Sisanya monggo Bumia cari yang 3. Siapa yang mau dijadikan itu nanti. Tuh. Oh, siap-siap. Itu. Itu yang di bab 1. Ada lagi yang mau tanyakan? Eh,
yang terkait bab satu itu. Jadi semuanya harus paham ya. Kalau bab satu ini memang semuanya harus paham ya. Visi, misi, tujuan, terus tugasnya siapa jadi apa. Misalkan Pak Januar harus tahu Bu Mia sebagai apa di sana, Bu Cindy jadi apa di sana, Bu Lintang Wija harus tahu semuanya. Satu sama lain harus tahu ya. Jangan sampai tanya ke Pak Oktari Nugraha, saya tanya nggak tahu tuh Pak Januar jadi apa di situ, ya, bingung jadi apa gitu ya. Itu kan nanti akan berpengaruh ke nilai. Harusnya jadi dapat 10 jadi dapat 5 karena nggak tahu itu ya, itu ya. Kompak, akreditasi itu yang dinilai kekompakan ya Bapak Ibu, kan individu ya, bukan tugasnya Bumia ya, tugasnya semua ya, semua semua tugasnya semua gitu ya. Itu yang di bab satu. Ada yang ditanyakan? Iya, selamat sore, Pak. Sore, monggo. Iya, ini saya apoteker penanggung jawab di klinik LBC Bandung Sumantri dengan saya Ha-ha. Sally, Pak. Iya, Iya, Pak, siap. ini kebetulan saya yang Hmm. uh, bertanggung jawab untuk pengelolaan limbah B3. Oke, terus? Kebetulan di kami ini memang Hmm. belum untuk menggunakan jarum suntik sih, Pak. Jadi kita Hmm. cuma limbah medisnya Hmm. hanya jarum suntiknya aja. Maaf, hanya jarum yang untuk treatment beautician-nya aja. Hmm. Itu kalau misalnya kan kita juga ada freezer yang untuk penyimpanan yang seperti Bapak sebutkan tadi ya. Hmm. Nah, itu berarti tidak terpakai apa tetap harus apa Pak dicatat dan ada proses seperti itu atau gimana Pak? Nah, berarti kalau Bapak Ibu tidak menggunakan hal tersebut, kan otomatis kan nggak pernah dipakai. Apa pernah dipakai? Enggak. Ya, belum pernah dipakai. Ya berarti nggak usah. Berarti nanti yang dimasukkan ke kulkas itu berarti bahan-bahan yang memang termasuk B3. Selain jarum suntik Oh, berarti. Mm-mm. oh gitu. Berarti botol Oh ya Pak, obat, botol-botolnya itu kemana? botol-botol yang seperti bekas treatment Ha, ha, beautician. ha, ha, ha. Oh, paling kita Taruh mana ke itu? sampah domestik biasanya Pak itu. Botolnya itu, bekasnya itu, botol. Botol mie cleanser kayak gitu. Ha-ha. Biasanya kalau itu di pusat sih Pak, ditarik Apanya? lagi kalau itu. Oh, ditarik lagi. Terus kalau misalkan dimasukkan ke kulkas biasanya apa? Freezer, masuk freezer. Yang Kalau selama untuk ini. sampah saya ini sih belum ada Pak, Oh, nggak ada sama sekali di freezer. nggak ada sama sekali. Oh, tetapi paling tidak harus harus tetap ada ya, harus ada freezernya. Oh, Siapa tahu nanti apa menggunakan jarum suntik dan sebagainya, berarti bisa harus sudah ada lah paling tidak sarana prasarananya ya. oh iya, itu Heeh. kebetulan Pak kalau untuk tempat penyimpanan limbah B3-nya itu kan memang Heeh. dilalui akses pasien Pak, cuman memang Heeh. kita ada pintunya, maksudnya tertutup gitu, itu Oh aman betul, Pak. aman. Tapi jangan lupa Oh, dikunci, digembok. oh iya, Heeh. Dan kunci gemboknya itu harus 3 orang yang megang loh ya. oh iya, Ya, kunci gemboknya, pimpinan klinik, PJ klinik, sama si petugasnya, penanggung petugasnya. jawab daripada limbah B3. Cuma 3. Oh iya, yang penting nanti mungkin ada kontrak MOU-nya, kemudian ada dokumentasi seperti Bapak tadi sebutkan ya. Betul, iya, betul. Penentunya itu. Oh iya, baiklah. Ya Itu. udah itu aja sih. Ya, Iya, terima kalau kasih memang Bapak. kalau memang Mhm. nggak melakukan itu ya nggak apa-apa. Yang penting adalah Bapak Ibu sudah menyediakan tempat Mhm. pengelolaan limbah B3-nya. Oh iya, dan disertai dengan SPO-nya mungkin ya Pak ya nanti Iya, di. betul. Kalau Oh misalkan iya, nanti ada beberapa alat-alat yang memang butuh untuk dibuang, kan nggak boleh langsung dibuang sembarangan, toh. iya. Nah, itu harus disimpan melalui freezer. Jangan lupa di freezer itu harus disimpan, ya, disimpannya maksimal 3 bulan dengan Oh suhu iya. 0 sampai 4 derajat Celcius. Jangan lupa, itu ya. Kalau Oke lebih dari Pak. itu sudah harus telepon ke pihak ketiganya. Oh iya, oke. Pihak ketiganya Ya sama udah siapa, kita. Bu? Gimana Pak Arah Pak? Oh, pakai ARA juga. Oke, nanti berarti Iya. dokumennya ARA itu ya yang dimasukkannya. Oh Dokumen iya, baik. kontraknya. Ya. Heeh. Iya. Ya, sih. Oke, Oke, terima oke. kasih Bapak. Terima kasih, Selamat sore. sore. Ada lagi?
Kalibrasi sudah dilakukan ya, Bumi ya? Oh, Bukti kalibrasi? Kalibrasi alat, Pak, Iya, kayak betul. alat timbangan, udah, Pak? Oh, sudah. Nanti buktinya dilampirkan juga ya, sama sertifikatnya ya. Oh, baik, baik, baik. Itu sekarang menjadi poin penting ya, poin utama. Ya, siap, Pak. Hmm. Kita lanjut ya ke bab 2 ya. Nanti WA aja ya Bu kalau misalkan ada yang kurang paham ya. Nggak apa-apa kita di grup itu aja ya. Atau mungkin WA pribadi nggak apa-apa ya. Nanti WA apa yang nggak jelas bisa langsung WA aja gitu ya. Siap, Pak. Soalnya biasanya suka ada pertanyaan menyusul, Iya Pak. nggak apa-apa karena soalnya kan masih bingung ya nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Kita Iya, lanjut nggih, ke bab 2 ya. Bab 2 tetap ya semuanya harus masih ngikuti ya karena nanti ada juga nih masih masih keterkaitan ya. Bab 2 terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sudah terlihat ya? Oh belum. Ini ya PMKP kalau disingkat ya bab 2. Bab 2 ini nilainya harus minimal 60% dan memang ini yang paling susah di klinik ya, karena memang banyak yang harus dipenuhi ya. Minimal nilainya 60% untuk bisa menjadi madya. Kalau paripurna berarti 80% ini ya. Nah, ini peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, dalam memberikan pelayanan dan asuhan kepada pasien, klinik perlu melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya, supaya apa? Supaya aman, nyaman, dan semuanya selamat. Nggak ada terjadi infeksi nosokomial. Siapa saja yang melakukan? Ya, pemilik, penanggung jawab, pimpinan cabang, dan seluruh staf harus paham peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya, apa saja di situ indikatornya? Ada indikator mutu klinik. Jadi nanti perlu Bapak Ibu menetapkan apa saja indikator mutu kliniknya, bagaimana mengukurnya, evaluasinya seperti apa, analisisnya seperti apa, rencana tindak lanjutnya apa kalau belum terlaksana atau belum tercapai. Kalau sudah tercapai, apa yang harus dilakukan ini di sini. Kemudian ada namanya insiden keselamatan pasien ya. Nanti Bapak Ibu juga harus melaporkan ini di indikator keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien, IKP kalau bahasanya ya, di aplikasi Mutu Fasyankes. Sama dengan indikator mutu klinik ini juga harus dilaporkan setiap bulan ya. Kemudian ada pengendalian dan pencegahan infeksi atau PPI ya, sama penerapan sasaran keselamatan pasien atau SKP. Berarti klinik harus memiliki satu penanggung jawab yang akan mengurusi. Jadi satu orang yang bertanggung jawab terkait program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di mana penanggung jawab mutu ini akan membawahi semuanya. Ya, membawahi semuanya. Mulai dari MFK, mulai dari PPI, ya, semuanya harus eh, memberikan laporan kepada PJ Mutu ya. Jadi kalau pengendalian dan pencegahan infeksi itu kan ada PJ-nya. Nanti PJ ini akan laporan ke PJ Mutu. PJ Mutu ini nanti akan laporan ke pimpinan klinik atau pimpinan cabang, ya pincap ya. Tuh. Ada berapa yang dinilai di sini? Di standarnya ada tiga, PMKP 1, PMKP 2, dan PMKP 3. Elemen penilaiannya ada 18 ya. Ini ada yang nanti tidak dapat dinilai kalau misalkan ada yang tidak dilaksanakan. Ya, tetapi kita lihat kalau memang di sana tidak dilaksanakan ya berarti tidak dinilai. Tetapi kalau harusnya dilaksanakan, tetapi Bapak Ibu tidak melaksanakan berarti tetap harus dinilai. Ya, ada 2.1 terkait upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua adalah sasaran keselamatan pasien dan ketiga adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, kita lanjut ke upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. Jadi harus ada penanggung jawabnya satu orang. Biasanya siapa? Biasanya tenaga medis. Entah itu dokter, perawat, atau siapapun di situ. Atau apotekernya yang ditunjuk menjadi penanggung jawab mutu. Ya, apa yang harus dilakukan ini? Menentukan dan mengevaluasi capaian indikator mutu klinik.
melaporkan insiden keselamatan pasien, melaporkan indikator mutu klinik, dan menerapkan manajemen resiko. Ya, ini tugasnya penanggung jawab mutu. Jadi nanti pimpinan cabang atau penanggung jawab klinik menunjuk satu atau lebih staf sebagai penanggung jawab program mutu. Ya, jadi di dalam klinik itu ada 3 jenis mutu ya Bapak Ibu, mutu. Yang pertama adalah indikator nasional mutu atau INM klinik. Ya, di sini ada 4 yang dinilai indikator mutu. Yang pertama adalah indikator kepatuhan kebersihan tangan atau namanya KKT. Standarnya berapa? Indikatornya adalah berapa Bapak Ibu? 85%. Kecil memang 85%, tetapi harus benar di sini. Apa yang dinilai di indikator kepatuhan kebersihan tangan adalah peluang, bukan pasien atau bukan karyawannya ya. Peluang yang dilakukan oleh karyawan terkait dengan indikasinya ya. Peluang yang dinilai. Apa yang dinilai tadi? Yang pertama adalah 6 langkah cuci tangannya sudah dilakukan nggak oleh karyawan yang memang langsung kontak dengan pasien, ya. Dilakukan nggak tuh, ya. Dilakukan nggak ini 6 langkah? Jangan-jangan cuma 5 langkah yang dilakukan itu ya. Kemudian yang kedua adalah 5 momen. Betul nggak mereka sudah melakukan 5 momen? Ya, 2 sebelum, 3 sesudah. Ya, apakah itu dilakukan nggak? Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah waktunya. Waktunya. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau satu nggak terpenuhi, semuanya nggak akan dinilai sebagai peluang. Waktunya, misal kalau menggunakan hand rub, berarti waktunya adalah 20 sampai 30 detik. Menggunakan hand wash atau sabun, 40 sampai 60 detik. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai eh, observer atau yang melihat karyawannya berarti harus menggunakan stopwatch ya, tetapi nggak usah pakai stopwatch bisa. Caranya gimana? Cukup misalkan pakai hand rub 2 kali gosokan, berarti telapak tangan 2 kali, punggung tangan 2 kali, kanan kiri gitu ya. Tapi jangan cepat-cepat juga ya, perlahan. Tapi ya jangan lambat-lambat juga ya itu. Kemudian kalau yang pakai sabun itu adalah 40 sampai 60 detik. Berarti berapa gosokan? 4 sampai 5 gosokan. Kalau yang pakai hand sanitizer, ya, hand rub itu 2 sampai 3 gosokan. Kalau pakai sabun 4 sampai 5 gosokan. Ya, punggungnya 5 kali gosok, 1, 2, 3, 4, 5, kirinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Gantian, kanan dulu 5, kiri dulu 5 gitu ya. Itu yang KKT ya. Jadi yang langsung kontak itu harus menggunakan itu. Kapan menggunakan hand rub? Kapan menggunakan hand wash? Kalau tangannya kotor banget itu pakai hand wash. Kalau cuman nggak sampai kotor ya, kelihatan paling bersih ya, maksudnya nggak terlalu kotor tangannya, itu menggunakan hand rub. Tapi perlu diingat kalau sudah menggunakan 10 kali hand rub harus 1 kali pakai cuci tangan, diseling pakai 1 kali cuci tangan ya, nggak boleh pakai hand rub terus meskipun tangannya nggak kelihatan kotor. Harus 10 kali, misalkan sudah menggunakan 10 kali hand rub berarti harus dijeda pakai 1 kali pakai hand wash atau pakai sabun ya. Itu karena nanti nggak efektif itunya ya. Itu yang pertama, KKT. Yang kedua adalah penggunaan kepatuhan penggunaan APD. Siapa yang dinilai semuanya? Karyawan pakai APD enggak? Tapi disesuaikan sama indikasi. Satpam, customer service ya harus pakai APD, apa minimal masker ya, masker itu ya. Customer service juga masker ya. Nah, kecuali beautician, dokter pakai masker sama pakai sarung tangan. Kalau dia melakukan tindakan, kalau nggak melakukan tindakan ya nggak usah. Kalau konsultasi itu berarti cuma masker aja, ya. Tuh, ya kalau menggunakan tindakan.
CS atau apa cleaning service atau OB itu harus menggunakan apabila dia pada saat itu mengambil sampah medis berarti pakai APD level 2 lengkap, kacamata Google ya, kemudian sepatu boot, kemudian gown atau pakaian itu ya, kemudian pakai sarung tangan lapis 2 yang lapis pertama itu steril, lapis terakhir yang paling luar adalah latex yang pakai karet itu ya, kacamata Google dan lain sebagainya. Ya, itu. Itu yang APD. Standarnya berapa? 100% harus dipakai semuanya. Kalau satu misalkan satpamnya tiba-tiba pada saat pelayanan melepas, berarti dia sudah enggak 100%. Ya, itu yang APD. Yang ketiga adalah terkait dengan identifikasi pasien. Harus benar 100%. Mulai dari resepsionis sampai apotekernya atau di farmasi harus betul. Jangan sampai keliru. Ya, identifikasi pasien itu nanti misalkan kalau yang di resepsionis tanya apa nama dan nomor rekam medis atau terkait dengan tanggal lahir. Ya, tuh. Atau terkait sama farmasi ditanyakan 5 benar. Ya, benar apa saja nanti dicari 5 benar. Itu harus. Ya, 5 benar. Benar nama, benar obat, benar dosis itu ya. Benar cara dan lain sebagainya. Itu harus benar. Ya, seperti itu. Itu harus standarnya 100%. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien itu dinilainya 6 bulan sekali. Beda sama yang 3 tadi, itu setiap bulan. Ya, tuh. 6 bulan sekali. Tapi jangan lupa kalau indikator kepuasan pasien itu tetap dilakukan pengumpulan setiap bulan. Tetapi dilaporkannya 6 bulan sekali. Itu yang namanya indikator mutu nasional. Itu sudah disesuaikan atau ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian indikator mutu selanjutnya ada indikator mutu prioritas klinik. Apa yang menjadi permasalahan utama di klinik tersebut? Ya, di klinik tersebut. Berarti sama, semuanya sama indikatornya. Apa misalkan indikator kelengkapan pengisian rekam medis? Ya berarti mulai resepsionis, dokter dan lain sebagainya atau PPA ya pemberi pelayanan itu ya berarti profesional itu harus ngisi semua. Jangan sampai hanya dokternya yang ngisi. Jangan sampai hanya dokter sama beautician, farmasinya nggak ngisi itu ya. Itu. Kemudian ada indikator mutu prioritas unit atau bagian di klinik. Berarti masing-masing unit itu punya masalah sendiri-sendiri. Jadi indikator mutu prioritas klinik dan indikator mutu prioritas unit berbeda. Kalau indikator mutu prioritas klinik itu jadi satu. Yang jadi fokus utamanya apa sih? Nah, tetapi kalau mutu prioritas unit itu sendiri-sendiri ya Pak Ibu. Nggak mungkin sama. Ya, resepsionis nggak mungkin sama dengan bagian farmasi. Nggak mungkin sama dengan bagian pelayanan. Gitu ya. Gitu. Nah, semuanya ini harus terlibat mulai dari pimpinan cabang, penanggung jawab dan seluruh staf. Makanya harus paham semuanya, gitu ya. Nah, apa yang dinilai? Pertama, SK mutu, ya penanggung jawab mutu. Ya tadi, SKPJ mutunya siapa? Kemudian di bawah mutunya ada PPI, MFK, kemudian komplain dan lain sebagainya itu siapa timnya. Kemudian indikator mutu kliniknya, penetapannya SK-nya ada nggak? Tadi yang tiga, ada tiga indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas, sama unit layanan. Ada nggak di situ? Pelaporannya, SK-nya pelaporan, pengukuran dan pelaporan indikator mutu klinik ada nggak? Mulai dari pengumpulan data, validasi datanya seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa, dan dikomunikasikan nggak di situ? Jangan-jangan karyawannya nggak tahu hasilnya gitu ya. Kemudian bukti pengukurannya ya mulai dari siapa misalkan tadi cuci tangan siapa yang dinilai. Apakah si A itu sudah melakukan 6 langkah cuci tangan, momennya tepat sama waktunya ya. Sampai dengan dilaporkan melalui aplikasi INM ya. Kemudian ada umpan balik, misalkan sudah 100% tuh semua ya.
Nggak apa-apa, berarti nanti pertahankan tulisannya. Berarti kalau kurang nggak apa-apa, nggak salah kurang. Tetapi nanti berarti di depannya harus ada peningkatan. Misal 96% masih menggunakan ada yang tidak patuh dalam penggunaan APD, ya monggo nanti apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan memastikan wawancaranya paham tadi ya, paham ya, paham. Misalkan kepatuhan kebersihan tangan itu apa sih yang dinilai, apakah yang harus dilakukan, apa terkait dengan kepatuhan penggunaan APD juga harus paham apa yang dinilai dan lain sebagainya. Kemudian insiden keselamatan pasien ya, insiden keselamatan pasien ini di dalamnya terkait sama yang biasanya dilaporkan ya indikator aplikasi Mutu Fasiankes ya di situ apakah terjadi kejadian sentinel KTC, KPC, KNC, KTD itu ya ini di sini. Kemudian daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun ya dibikin daftar resiko klinik, daftar resiko yang mungkin terjadi di situ dengan bangunan yang ada di situ. Mulai dari tempat parkir, misalkan tempat parkirnya sempit, ini maksudnya ya daftar resiko klinik. Dibikinnya bulan Januari, ya awal tahun. Misal tempat parkirnya sempit, resikonya apa? Keserempet, ya. Karena apa? Karena tempat parkirnya sempit, akhirnya parkirnya dia di tengah, di pinggir jalan. Di pinggir jalan kebetulan jalannya rame. Akhirnya kalau nggak hati-hati dia keserempet, gitu ya. Ini maksudnya seperti itu. Misalkan farmasi ya, itu tidak ada terkait identifikasi itu pelabelan ya, LASA nggak ada tulisannya, high alert ya, itu akhirnya bingung nanti, keliru ngasih obat ya. Itu. Terus bukti tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa yang dilakukan yang tadi sudah dibikin resikonya itu? Misal tadi tempat parkirnya sempit atau nggak ada pagernya tuh klinik LBC. Nah, ternyata di bulan Februari atau Maret dibikin pagar. Nah, buktinya itu tadi nanti dimasukkan di EP 5 ini. Ada bukti tindak lanjut dari mitigasi resiko. Gitu. Selanjutnya ada sasaran keselamatan pasien atau yang dikenal dengan SKP. Ya, apa itu SKP? Ada 6. Ada identifikasi pasien. Jadi di rekam medisnya itu harus nanti ya lengkap. Paling tidak pada saat melakukan praktek ini, Bapak Ibu harus mulai dari resepsionis harus memastikan betul nggak sih si A itu yang melakukan kegiatan ini. Memastikan apa yang ditanya biasanya. Kalau pasien baru yang ditanya apa, pasien lama yang ditanya apa. Kemudian pastikan yang maju ke Bapak Ibu itu pasien itu dengan nomor rekam medis tersebut. Jangan sampai keliru. Sama-sama namanya Siti, ternyata Sitinya satunya hanya konsultasi, malah Bapak Ibu berikan tindakan, entah itu facial dan lain sebagainya. Padahal dia cuman hanya mintanya konsultasi, jangan sampai keliru. Yang dipastikan apa ya nama pasiennya betul, nomor rekam medis, tanggal lahir dan nomor induk kependudukannya sama, atau biasanya ada membernya gitu ya. Itu harus tepat. Kalau obat farmasi berarti 5 benar, benar lima-limanya gitu ya, 5 benar. Kemudian komunikasi efektif. Ini adalah direkam medis menggunakan esbar ya. Esbar ya, esbar. Ada background ya. Kemudian sama itu ya, pokoknya esbar itu ya. Itu juga harus tertulis di situ. Komunikasi yang tepat waktu, kemudian akurat, lengkap, tidak membingungkan dan dipahami. Jadi apakah sudah Bapak Ibu menggunakan SBAR, situation, background, ya, analysis dan sampainya recommendation itu semuanya apakah sudah dilakukan di situ. Kemudian keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert, ya, obat-obatnya sudah ada nggak labelnya, mana-mana saja yang termasuk high alert, mana-mana saja obat lasa, mana-mana saja obat emergensi, kotak emergensinya ada nggak? Jangan-jangan nanti obat emergensinya mau dipakai terkunci gemboknya masih nggak ketemu ya kunci gemboknya ya. Kemudian ada list terkait obat emergensinya di kotaknya ya. Kemudian jangan lupa ada tab lasa dan tab penulisan lasa sama high alertnya ya. Itu warna warna merah sama biasanya oranye ya tulisannya ya itu di sini ya. Kemudian tanggal kalau kadaluarsanya mana aja gitu ya. Kemudian ini tepat lokasi surgi ke safety checklist karena Bapak Ibu tidak melakukan biasanya tidak dinilai ya.
tidak ditanyakan, ya. Nah, ini yang nomor ini adalah terkait cuci tangan ya. Harus melakukan tadi 6 langkah, 5 momen ya, sama harus disosialisasikan kepada staf, pasien dan pengunjung. Kalau elemen penilaian ini biasanya ditanyakan pada cleaning service, OB ya, cleaning service, customer service sama satpam biasanya yang suruh praktek ini ya. Ini. Kemudian pengurangan resiko jatuh ya. Apa saja yang sudah dilakukan di sana ya? Mungkin ada pencegahan resiko jatuh, misalkan ada bidang miring untuk ibu hamil atau untuk kaum disabilitas itu ada bidang miring, ada keset anti slip, kemudian ada kursi prioritas, kemudian ada pegangan atau handrail ya di toilet, kemudian toiletnya toilet duduk ya. Kemudian ada kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil ya. Kemudian juga kalau misalkan ada tangga, paling tidak ada ujungnya itu diberi warna merah ya, itu ya. Kemudian ada tulisan awas listrik tegangan tinggi gitu ya. Jangan lupa kursi roda itu ya. Kemudian kalau ada formnya bisa ya Bapak Ibu lampirkan juga. Karena Bapak Ibu termasuk rawat jalan berarti nanti formnya pakai get up and go test. Kecuali kalau Bapak Ibu rawat inap menggunakan MORS dan Humpy-Dumpy gitu ya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau identifikasi pasien nanti Bapak Ibu perlu menyusun SPO atau standar pelayanan operasional ya, identifikasi pasien, buktinya direkam medis dan nanti akan simulasi identifikasi pasien. Tanya di resepsionis misalkan Bapak misalkan kami boleh tahu Bapak pernah datang ke sini. Kalau misalkan belum diminta apa saja biodatanya apa KTP atau siapa apa-apa. Nah, itu akan diperhatikan di sini. Komunikasi efektif sama ya, rekam medis semuanya nanti termasuk SPO-nya. Termasuk ini semuanya ya Bapak Ibu. Nah, termasuk ini SPO dan bukti-buktinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian infeksi ya, PPI. Jadi harus Bapak Ibu nanti menentukan atau membuat atau menyusun program PPI ya, pedoman PPI, kebijakan PPI di situ ya, pedoman PPI. Terus jangan lupa penanggung jawabnya siapa yang ditunjuk di sana ya, paling tidak harus memahami pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa saja di dalam pengendalian infeksi ada 5 yang dinilai. Yang pertama adalah kewaspadaan standar, isinya adalah kebersihan tangan, penggunaan APD, proses sterilisasi peralatan dan perawatan pasien, pengendalian lingkungan ini ya, termasuk apa? Termasuk terkait dengan pencahayaan. Kemudian tempatnya bersih enggak, jangan-jangan kliniknya kotor, enggak pernah dibersihkan. Ya, pengendalian lingkungan, cahaya, pencahayaan redup, apa enggak, remang-remang listriknya. Kemudian jangan lupa airnya, jangan-jangan airnya kotor, ya. Terus enggak pernah dibersihkan kamar mandinya sampai ada lumut, ya. Kemudian bising, ya. Jadi tempatnya bising banget, ya, karena dekat jalan raya jadi bising, ya. Enggak ada peredam dan lain sebagainya. Kemudian limbah B3-nya diapakan ya, sampah domestiknya diapakan. Linen atau laundry, laundrynya seperti apa di sana? Nyuci sendiri atau seperti apa? Kemudian ada BPJS atau perlindungan kesehatan petugas atau apa? Atau mungkin diberikan makanan tambahan. Penempatan pasien, bed pasiennya campur cewek cowok, ya perempuan laki-laki campur, ya jadi satu gitu ya, nggak ada pemisah ya, atau mungkin seperti apa. Kemudian ada kegiatan etika batuk dan bersin promosi ya. Ada nggak di sana? Misalkan ada yang batuk bersin, itu apa yang dilakukan oleh klinik ya. Kemudian praktek penyuntik yang aman kalau melakukan penyuntikan. Kemudian yang kedua adalah kewaspadaan transmisi, ada kontak droplet dan udara. Ini gimana? Kalau misalkan ada yang pasiennya batuk-batuk, kemudian di situ ada AC dan lain sebagainya, itu bagaimana penanganannya di sini ya? Mungkin ada yang meludah sembarangan di situ, itu gimana? Bundles, ini bundles mungkin jarang ya, karena ini terkait dengan penggunaan jarum suntik dan lain sebagainya. Surveillance ya, surveillance ini termasuk kebersihan ya. Jangan-jangan di sana ada kecoa ya, ada kecoa, ada hewan pengerat, tikus, dan lain sebagainya. Bagaimana terkait pengendaliannya? Pendidikan dan pelatihan, ya sudah ada yang melakukan pelatihan PPI enggak? Sudah ada yang punya sertifikatnya enggak? Buktinya mana? Kemudian penggunaan antimikroba yang bijak ini
antibiotik yang diberikan atau obat-obatan apakah sudah sesuai dengan 5 benar itu tadi. Bagaimana obat yang expired diapakan sama sama klinik ya, dibuang atau seperti apa itu nanti dilihat di sini. Dan jangan lupa semuanya harus dilaporkan dan dievaluasi. Ya. Jadi ini yang dilihat, yang pertama ada di EP1 ya Bapak Ibu, itu akan dinilai kebijakan PPI tadi itu ya, mulai dari kewaspadaan standar semuanya, kemudian kewaspadaan transmisi, kemudian juga terkait dengan bundles, surveillance, pendidikan dan pelatihan, dan penggunaan antimikroba yang bijak itu sudah semua digunakan, disusun kebijakannya maupun SPO-nya ya, linen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini apakah sudah dilakukan? Ya program PPI-nya sudah dilakukan nggak? Jangan-jangan cuma bikin SK saja, nggak dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Yang ketiga, ada SK penetapan penanggung jawab PPI. Kalau ada sertifikatnya, dilampirkan di sini. Kalau ada pelatihan kepada karyawan, ada buktinya di sini. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan cuci tangan. Nah, cuci tangan yang di sini ini biasanya langsung berhubungan dengan yang langsung berkaitan dengan pasien ya. Kontak langsung pasien, biasanya dokter, kemudian beautician ya. Kemudian bukti pelaksanaan PPI dan dilaporkan. Jangan lupa kalau sudah melaksanakan tadi misalkan sudah melakukan pelaksanaan pengolahan linen yang benar, jangan lupa itu dilaporkan. Misalkan ada kendala-kendala dalam pelaksanaan PPI ya juga dilaporkan ke penanggung jawab klinik maupun ke pemilik, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke sasaran keselamatan pasien, ya. Sasaran keselamatan pasien tadi sudah ya ternyata. Nah, manajemen resiko, ya. Oh, ke IKP dulu ya. IKP kan tadi belum selesai ya, IKP. Nah, IKP itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang dilaporkan biasanya nihil itu loh. Yang nihil itu maksudnya yang kejadian sentinel ya. Tapi kalau yang kejadian lainnya harus dilaporkan, tetap dilaporkan tapi secara manual ya. Kalau yang di aplikasi hanya sentinel ya. Yang di aplikasi Mutu Fasiankes itu sentinel. Jadi kejadian sentinel kejadian yang mengakibatkan kematian. Kemudian KTD, ada nggak lima-limanya ini? Nanti diidentifikasi ya di klinik. KTD, insiden yang mengakibatkan pasien cedera. KTC, insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi pasien tidak menimbulkan cedera. KNC, kejadian nyaris cedera adalah terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Hampir, hampir. Kalau KPC, kondisi atau situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Ya, contohnya apa? KTD, kejadian tidak diharapkan, kepleset akibat lantai licin, nggak ada tulisannya, akhirnya kakinya memar. Itu termasuk KTD. Harus melakukan RCA, sederhana. KNC, kejadian nyaris cedera, nyaris akibat bed goyang namun tidak jadi. Ya, KNC, kejadian nyaris cedera, itu KNC, nyaris. Ya, ya nyaris jatuh akibat bed goyang namun tidak terjadi. Ya, KPC, kejadian potensi cedera, lantai licin, potensi resiko jatuh. Ini potensi ya, berarti kalau lantai licin berpotensi resiko jatuh, tapi dia kan nggak ke sana. Ya, dia belum melangkah, cuman ada lantainya licin, tapi dia nggak ke sana. Tapi kalau KNC, dia sudah naik bed, tapi bednya goyang aja, jadi dia nggak jatuh. Itu namanya nyaris. KTC, kejadian tidak cedera, jadi dia dapat obat yang hampir sama, tapi dia nggak ada efek. Ya, resep obat vitamin C tapi diberi B kompleks kan nggak ada efek. Kalau sentinel yang menyebabkan kematian, pasien jatuh lalu meninggal. Siapa tahu dia kepleset, terus kena apa? Keplesetnya itu di tangga ya, terus kena pinggirnya tangga itu ya, yang tajam, hasilnya kena kepala dan akhirnya meninggal. Itu namanya sentinel. Ya, makanya kalau di tangga-tangga itu tidak dibikin link anu ya tajam ya. Biasanya ada kuku macannya atau misalkan dibuat tidak runcing ya itu. Namanya nanti butuh namanya RCA komprehensif. Nah,
Gimana caranya menyusun untuk resiko klinik ini? Tadi karena lantai licin, kamar mandi licin, mungkin pasien terpeleset sehingga jatuh, sehingga menimbulkan cedera. Karena atap gudang obat bocor, maka obat yang terkena percikan air hujan menjadi obat rusak. Jadi nanti Bapak Ibu dibikin ya mulai dari tempat parkir sampai dengan farmasi itu apa saja sih yang resiko terjadi. Kalau ini misalkan di farmasi karena atap gudang bocor, ya saat ini bocor gudangnya. Atap gudangnya itu bocor. Jadi mungkin saja kalau hujan nanti akan terkena percikan air hujan sehingga obat menjadi rusak. Apa yang dilakukannya nanti setelah dibetulkannya nanti rencana tindak lanjutnya tindak lanjutnya itu yang dimasukkan buktinya gitu. Mungkin ada ditanyakan Bu terkait yang di bab 2. Monggo Mia. Pada timnya bab 2. Monggo. Ada yang ditanyakan. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau tanya. Monggo silakan. Di bab 2. Gimana Bu? Ada yang tanyakan? Bu Mia atau siapa? Sebentar Pak, lagi diskusi dulu. Oke, oke, siap, siap, siap. Nggak apa, monggo, monggo. Bapak, selamat sore. Sore, monggo. Ya, Ya, ada yang. perkenalkan sebelumnya nama saya Dita, perawat dari di Surya Sumantri. Izin bertanya, Bapak. Oke, siap, monggo. Oke, untuk perihal esbar, kalau di klinik kan kemungkinan esbar itu jarang ya, Pak ya, karena Mm-mm. kita kalau dari status pasien lanjut ke dokter langsung gitu. Iya, betul. Nah, itu untuk file pendukungnya apa ada yang harus dilampirin apa saja, Pak? Terima kasih. Nah, itu SBR-nya, Bu. Bukti SBR-nya. Itu aja sih.
Oh, berarti itu melalui rekam medisnya aja ya, Pak, terus Iya, pasiennya. betul sekali. Rekam medis aja. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Di situ pakai rekam medisnya sudah elektronik ya? Kalau untuk saat ini itu masih manual, Pak. Cuma kita lagi kerja sama SIM Raisa, Pak. Jadi yang rekam medis elektronik, Oh gitu, ya ya sih. Nanti anu ya Bu, bukti kerjasama dengan SIM Raisanya ya Bu ya? ya yang MOU-nya ya, Pak. Iya betul, itu. Ya, Tapi baik, nanti Pak. kalau yang penyelenggaraan rekam medisnya nanti ikut bab 3 ya. Oh, siap-siap, Pak. Dari saya cuman anu mengurusi kerjasamanya aja ya. Oh, iya. Berarti nanti bab 3 Mas sama Dokter Alfi langsung ya, Pak? Iya betul sama Dokter Alfi nanti. Oh, Iya. siap. Jadi nanti pengisiannya yang bab 2 kan saya ada yang permintaan identifikasi pasien, komunikasi, penggunaan obat. Itu berarti nanti lebih banyak di bab 3 ya. Oh, iya. Mm. Pelampirannya, Pak. Iya, nah kita di bab 2 kita hanya menyusun SK sama SPO ya. Bukti dukungnya kita akan lihat dari bab 3. Nanti bab 3 nanti SOP rekam medis yang ada di bab 3 nanti kita copy paste di bab 2 gitu ya. Jadi Oh, iya. iya, jadi saling berkaitan ya Bu, bab satu, bab 2 dan bab 3. Makanya nanti bab 3 disesuaikan dulu rekam medisnya, ngisinya itu betul nggak sih gitu ya. Jadi nanti bab 2 itu tinggal lihat dari bab 3 ya, gitu. Oh, siap. Jadi nanti tanyakan ke dokter Alfidok, ini betul nggak cara mengisinya kami gitu ya. Ngisi rekam medisnya Oh, betul nggak siap. ininya gitu ya. Itu kerjasama nanti. Tuh. Apotekernya satu ya Bu? Ada dua, Pak. Oh, dua apoteker apa asisten satunya? Apoteker penanggung jawab sama apoteker pendamping, Pak. Oh gitu ya. Wis berarti nanti ada yang tanggung jawab di bab 2 sama yang satunya bab 3 berarti ya. Ya, betul, Pak. Oke. Bapak-bapak mau konfirmasi berarti tadi yang untuk rekam medis itu kan diisi secara rincinya itu di bab Mm-mm. 3 ya, Pak. Mm-mm. Nanti untuk garis besarnya kita kopas ke bab 2 gitu kan ya, Pak? Iya betul. Jadi di Hmm. bab 3 itu ada di 3.12 itu terkait penyelenggaraan rekam medis. Ya, penyelenggara Oh, rekam medis itu mulai dari penyimpanan, mulai dari pengumpulan dan lain sebagainya di situ. Kan ada 10 langkah kan dalam rekam medis kan. Mulai dari mm-mm. pengisian, penyimpanan, kemudian apalagi itu ya dan lain sebagainya sampai dengan pemusnahan rekam medis itu nanti akan disampaikan oleh Dokter Alfi ya. Heeh. Siap-siap. Iya, jadi termasuk kalau misalkan menggunakan SIM Raisa itu berarti kan nanti ya perlu menyusun kebijakan terkait rekam medis elektronik toh. Nah, Hmm. nanti penyusunan penyelenggaraan rekam medis elektronik dan manual nanti Dokter Alfi yang memandu. SK-nya seperti apa, SPU-nya apa gitu ya. Oh, ya, ya, siap, Pak. Iya. Tuh. Tapi jangan Hmm. lupa nanti paling tidak 3 bulan sebelumnya itu sebelum survei itu sudah harus lengkap ya Bu rekam medisnya ya. Oh, siap, Pak. Kalau takutnya kan diacak toh ngacak rekam medis toh. Iya, iya. Heeh, tuh. Hmm. Ini kalau mau majunya tahun tanggal berapa Bu? Bulan apa? Nah, belum tahu Pak, soalnya kan ini ikutin dulu bimbingan dulu ya Pak. Terus kita kan Oke, harus nyusun dulu. iya betul betul. Cuma target mah di tahun ini Pak. Heeh, Kalau heeh, bisa iya. sih pertengahan targetnya. Iya Cuma ya semoga betul. aja bisa terlampaui Ya Pak. paling enggak biasanya 3 bulan sih Bu. 3 sampai 4 bulan itu sudah bisa kok. Oh, siapa? Yang penting Bapak-bapak. adalah kompak ya Bapak Ibu. Jadi kita kan bimbingan 3 kali nih. Jadi nanti Bapak Ibu selama 3 kali bimbingan ini kan waktunya agak lumayan lama tuh, 1 bulan Mm-mm. kan. Jeda untuk apa namanya Melengkapi. menyiapkan, melengkapi dokumen ya, menyiapkan dokumen. Jadi nanti selama 1 bulan ini Bapak Ibu bisa komunikasi ke kita WA. Pak, ini SK seperti ini apa sih maksudnya gitu ya? Karena kita kan nanti yang beri contoh kan. Nah, itu Mm-mm. nanti contoh itu nanti Bapak Ibu harus paling tidak kalau nggak paham tuh tanya aja gitu ya.
Oh, siapa? Oh, Iya, Pak, soalnya kan biasanya kalau misalkan ada pertanyaan itu setelah kita terjun melakukan hal itu kan ya, Pak. iya Jadi betul. paling nanti banyak pertanyaan menyusul Iya, ya, Pak. nggak apa-apa. WA aja. Jadi jangan jangan misalkan kalau nggak tahu sekarang langsung aja tanya nggak apa-apa. Misalkan gitu ya. Jangan nunggu besok-besok waktu mau mau bimbingan gitu ya. Oh, siap. Mm-mm. Biasanya kan ini masih bingung ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak, masih Hmm. mengawang-awang. Tapi paling tidak sudah tahu oh ternyata yang dinilai ini nanti ini gitu ya. Iya, betul, Pak. Terima Gitu. kasih. Nanti kita berikan filenya utuh ya, lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari gitu ya. Iya, Pak, nanti mau minta share file Iya, barusan yang dipresentasikan juga ya, iya Pak. betul. Hanya barusan ada yang nggak keburu ketulis gitu, Pak. Iya nggak apa-apa nanti kita anu Pak Bu apa Bu Mia biar kami bantu nanti ya misalnya Bu Mia tanya yang mana biar kami nanti bantu jelasin di WA ataupun nanti saya telepon gitu ya. Kalau misalnya masih Oh, kurang paham gitu ya. siap, Mm-mm, Pak. gitu. Ada yang ditanyakan lagi atau nanti sambil berproses ya? Iya, Bapak kayaknya sambil berproses, soalnya kalau saat ini mungkin masih pada bingung karena Iya nyambi bingung. kerja juga, Iya. Pak. Jadi agak, Iya, paling tidak Bapak Ibu sudah tahu ya intinya akreditasi adalah bukan lomba dokumen ya. Bukan mm-mm. lomba dokumen, memahami dokumen, bukan lomba dokumen ya. Misalkan Bapak Ibu sudah melakukan nih pengelolaan linen, ya sudah yang sudah dilakukan itu apa? Dicatat di sini, bikin SK SUP-nya. Atau kalau misalkan belum ada penyelenggaraan rekam medis tadi ya juga disusun gitu ya. Tulis yang dikerjakan, dikerjakan yang ditulis gitu ya. Itu intinya. Jangan Ya, lupa akreditasi itu kerja tim. Tim ya, bukan satu orang, bukan Bumia saja, semuanya ya. Kalau satu nyiapin berarti satunya juga bantu gitu ya. Karena kami itu nilai bukan hanya nilai dokumen, tapi kami lihat bagaimana kesiapan tim ya, tim kelihatan kompak enggak ya. Satunya temennya bingung, nanti satunya malah diem gitu ya. Kan kadang bingung ya, kadang ya. Itu jangan sampai kelihatan satunya bingung, satunya diem. Paling enggak membantu gitu ya. Kita kan lihat ya, tim itu kompak enggak sih gitu. Misal satu butuh bantuan tuh enggak perlu dia tanya. Dia harusnya sudah respon, temennya harus butuh apa gitu ya. Itu. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita pandu ya sampai nanti keluarnya sertifikat gitu ya. asik, siap, Bapak. Ya, Terima kasih. tetap kalaupun tidak bisa WA ya, biar saya tahu kendalanya apa. Kalau Bapak Ibu nggak WA, saya kan bingung ya. Itu mau Iya, mau cari solusi apa gitu ya. Ya, siap, tetap, ya, Bapak. tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena mungkin nanti ke depannya banyak lembur ya pasti ya. Banyak lembur, banyak ya dokumen jelas pasti ya. Stres ya karena mungkin ada yang nggak mau makan kadang kan karena dokumen belum selesai, diminta surveyornya harus selesai gitu kan ya. Itu. Iya, betul, Ya, Pak. tetap semangat, tetap jaga komunikasi dengan kami itu saja. Mungkin itu saja ya Bu Mia yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan beri dokumennya, contohnya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan gitu isinya gitu ya. Oh, siap, baik, Oke, Bapak. siap. Oke, terima kasih Bapak, semuanya. Bapak maaf, Apa Bu berarti Mia? nanti setiap apa kegiatan yang kita lakukan, misal dengan kayak gini kan rapat ya, kan Mm-mm. tadi perlu bukti, perlu foto, berarti kita wajib Betul, butuh foto ya Pak. Terus pas kita betul. lagi apa ngerjain SK, terus kita tuh lagi berunding atau lagi ngobrol, kita foto juga ya Pak buat Iya, betul bukti Bu. ya. Yang penting adalah diingat Bu ya, bikin SK sama SOP jangan tanggalnya semuanya sama Oh ya. iya, Paling nggak dijedakan, nggak mungkin seharian bikin SK toh. iya, Kan Bapak Ibu kan juga melakukan pekerjaan lainnya. Pekerjaan yang intinya, misalkan beautician yang melakukan beautician kan nggak mungkin dia bikin dokumen terus kan gitu ya. Itu perlu iya, diperhatikannya. Tanggalnya jangan sampai numpuk di tanggal 1 Januari semua, tanggal 2 semuanya gitu ya. iya, Dibagi gitu ya. Makanya nanti kalau bikin SK, SOP, di list. SK-nya apa saja, di list dulu.
yang sudah dibikin SK-nya apa aja, SOP-nya apa aja. Baru nanti dikasih tanggal, tanggalnya terakhir. Kalau sudah tahu listnya itu diurut, Mm-mm. mana dulu yang harus terbit, mana dulu yang harus terbit gitu ya. Ya, Itu. siap. Jangan semua tanggal satu, semua dari atas sampai bawah gitu ya. Nggak masuk akal. Gitu ya. Itu ya, Bapak Ibu, tetap semangat. Semoga semuanya yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi kelancaran ya untuk penilaian di akreditasi berikutnya. Ya, Terima semangat, kasih. tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Bapak. terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. semuanya terima kasih dari Klinik LBC Surya Sumantri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live nih Bapak Ibu. Baik, Bapak. Terima Oke. kasih. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum.